datang dengan syukurku. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Boleh saya minta lambaikan tangan dan buka kamera, beri senyuman yang paling hangat untuk semua sahabat-sahabat dewa kita ya. Selamat pagi juga. Wah, puji Tuhan, ada Bu Acen, ada Pak Mardani sudah kelihatan di situ. Iya, juga sudah bergabung ya. Bersama kita ada Bu Risma Manurung, Pak Musa Lembang ya. Juga ada Pak Yosep. Iya, oke. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mulai BW kita bersama ya. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Kita satukan hati ya, kita satukan iman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami puja, yang kami muliakan. Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hebat dan mulia. Pada pagi hari ini, kiranya kami semua adalah orang-orang yang akan Engkau urapi secara sempurna. Engkau melawat setiap kami, mengubah paradigma kami, yang salah menjadi benar, yang buruk menjadi baik. Engkau mengubah tutur kata kami dan sikap kami, karakter kami, semakin hari semakin segabah dan serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Kami siap dan selalu setia untuk Engkau bentuk sampai kami mendapatkan penggenapan janji Tuhan, jawaban setiap doa dan permohonan kami, sebab kami percaya doa kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau, sebab Engkau Allah yang setia. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pujian penyembahan kami yang datang dari hati kami dan suara kami untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian terkasih ya. Dalam nama Yesus ya Bapak Ibu, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu untuk boleh sama-sama dibantu di mute mikrofonnya supaya hasil suaranya bisa didengar jauh lebih jernih ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya untuk kesediaan Bapak Ibu semua, dan mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji nama Tuhan, dan saya akan mulai share ya Bapak Ibu, pujian apa nih yang akan kita bawakan sebentar lagi. Ini dia pujiannya. Namun yang pasti seperti biasa, selamat datang di BW. Tentunya sebelum kita beraktivitas, kita harus menjadi penyembah Tuhan yang benar agar hidup kita semakin wonderful, semakin indah ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai memuji nama Tuhan, dan ini dia pujian yang akan kita naikkan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu.
takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang tak pernah kehilangan jalan. Haleluya. Kau selalu beri kami pengharapan ya Tuhan Yesus. Pujian ini adalah tanda iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Engkau yang akan menyembuhkan sempurna Evano. Engkau yang akan menolong Thalia dalam ujian prakteknya. Engkau juga yang akan menolong setiap kami yang sedang mengalami pergumulan. Ketika kami kehabisan akal, Engkau tidak kehabisan cara dan jalan untuk menolong kami. Di dalam nama-Mu kami berserah, kami beriman dan bersepakat untuk kami katakan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Dahsyat dan ajaib Allah kita. Amin. Amin. Sebab kita punya Allah yang apa Bapak Ibu? Mana jempolnya? Sebentar ya. Iya, kita kasih dulu jempolnya buat semua yang menyaksikan kita ya. Kita punya Allah yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos buat saudara kita dimanapun mereka berada. Taruh tangan di dada, aku tidak boleh lupa sampai kapanpun ya. Amin Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjut sama-sama pembahasan kita, perjalanan iman kita. Amin ya Bapak Ibu. Kita mau lanjutkan di 2 Samuel pasal yang ke-17. 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 dengan perikop Daud ke Mahanaim. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abiatar imam-imam itu,
Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasehatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun. Tetapi menyeberanglah dengan segera. Supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Yonatan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel. Dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka, dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera, dan sampailah mereka ke rumah seseorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya, maka turunlah mereka ke dalamnya. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya sehingga tidak kehilangan apa-apa. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya lalu berkata, "Di manakah Ahimaas dan Yonatan?" Jawab perempuan itu kepada mereka, "Mereka telah menyeberangi sungai itu." Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, "Bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu." Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Rabah kota Bani Ammon dan Makhir bin Amiel dari Lodebar dan Barzilai orang Gilead dan Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba dan keju, lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Ya, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita Bapak Ibu sekalian? Ya, seperti halnya yang kita baca tadi ya. Kalau kita di posisinya Daud, bisa saja kita berpikir, wah ini pertolongan Tuhan ini paling nyata kalau semuanya lancar ya, sesuai dengan yang kita prediksikan, sesuai dengan apa yang kita lihat, kira-kira seperti itu ya. Namun pada kenyataannya kan kita punya pengalaman hidup itu berbeda-beda dan terkadang bisa berbanding terbalik, jauh dari apa yang kita minta dan kita harapkan dan kita pikirkan. Bahwa kita biasanya lebih merasakan pertolongan Tuhan. Namun kok sepertinya ini enggak ya. Nah, itulah gunanya ketika kita mengalami kesulitan yang double portion Bapak Ibu. Pada saat yang demikian, kita harus mengambil sikap apa? Semakin bergantung pada pertolongan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa lebih merasakan pertolongan Tuhan. Dan karena dari kita merasakan itu dan lebih bergantung itu, maka pada akhirnya apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita lebih dapat bukan melihat dulu, tapi menghargai pertolongan yang Tuhan berikan. Baru kita bisa melihat secara keseluruhan betapa baiknya Tuhan itu. Karena kalau misalnya kita dahulukan mana pertolongannya, nanti ujung-ujungnya apa? Pasti kita mengukur dari tolak ukur kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita menghargai setiap hal yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa melihat itu sebagai cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi pertolongan Tuhan itu bukan pada saat kita dapat kesulitan lalu kita minta jawaban dan Tuhan kasih jawab langsung. Kita dapat sakit, kita berdoa langsung Tuhan kasih sembuh. Bukan. Tetapi yang sesungguhnya di sini kita diajarkan bahwa bagaimana
pertolongan Tuhan itu harus bisa kita hargai. Dari apa yang direncanakan Daud, ya kan Husai direncanakan berpura-pura berpihak sama Absalom. Dan dengan pertolongan kedaulatan Tuhan, akhirnya nasihat Ahitofel itu nggak didengarin sama Absalom. Kenapa Absalom ini bisa tidak mendengar nasihat Ahitofel, tapi lebih mendengar Husai? Bukan semata-mata juga karena memang kedaulatan Tuhan. Tetapi apa? Itu bisa terjadi karena memang fix banget gitu, pas dengan kesombongannya Absalom. Orang kalau sombong ya Bapak Ibu, atau jumawa gitu ya, kalau bahasa sederhananya adalah takabur, dia tidak akan berhati-hati. Jadi catatan hari ini adalah ketika kita banyak sekali mengalami mujizat Tuhan, jangan kita menjadi takabur seperti Absalom. Kita memang bukan Absalom. Kita tidak mengkhianati keluarga. Kita tidak mengkhianati Tuhan. Akan tetapi bahaya perasaan takabur itu membuat kita menjadi mengalami ketumpulan intuisi. Kan setiap orang diberikan intuisi. Di dalam hal ini Absalom yang sudah cerdik juga, intuisinya tiba-tiba menjadi tumpul. Kenapa? Karena dia sudah jumawa lebih dulu. Dia sudah sangat lebih terlalu overconfident, yakin bahwa dengan adanya Ahitofel, dengan adanya Husai, rakyat Israel mendukung dia. Wah, dia bisa menggulingkan ayahnya sendiri. Sehingga dia sudah berpikir rencananya nih matang nih, sesuai rencana nih, semua berjalan ya. Nah, kita bisa menghargai pertolongan Tuhan dari mana? Ketika pertolongan Tuhan itu nyaris ya, saya katakan nyaris bukan gagal. Nyaris seakan-akan itu menemui jalan buntu. Saat ketika peristiwa dua utusan Daud itu harus dengan rela hati nyemplung ke sumur, tapi Tuhan pakai wanita dengan meletakkan tudung di atas sumur, taruh biji gandum sehingga dia membantu dan tidak dicurigai bahwa di dalam sumur itu apakah ada orang utusan Daud atau tidak. Dan seperti halnya kita lihat, sekalipun rencana itu hampir gagal, tapi sekali lagi karena kedaulatan Tuhanlah mereka boleh selamat dari orang-orang Absalom. Jadi hal yang kedua adalah kalau kita sudah mengatasi rasa takabur kita tetap bisa melihat pengharapan sekalipun seakan-akan hampir tidak ada harapan. Karena pertolongan Tuhan bisa datang dari siapa saja dengan cara apa saja. Ingat, kedaulatan Tuhan itu mencakup banyak hal termasuk cara Tuhan menolong. Makanya mereka bisa selamat dari orang-orangnya Absalom. Dan mereka pun dapat memberikan berita ke Daud sehingga Daud dan pasukannya bisa dengan cepat mengambil tindakan dan tepat. Daud pun luput dari upaya Absalom mencari tahu di mana Daud untuk membinasakannya. Dan kita bisa lihat ya Bapak Ibu di ayat 27 dan sampai 28, pertolongan Tuhan itu bukan hanya sekedar meluputkan Daud dari ancaman Absalom, tetapi lihat bagaimana segala kebutuhan praktis, logistik, semua itu dipenuhi dengan caranya Tuhan. Di ayat 27 sampai 28. Bagaimana ada yang memberikan makanan, ya. Ada yang memperhatikan mereka, memikirkan, oh ini pasti lapar nih, lelah nih. Nah, di situ kita belajar bagaimana menghargai pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak menghargai pertolongan Tuhan, pasti ujung-ujungnya harus apa Bapak Ibu? Ketahuan dulu nih pertolongannya, baru kita bisa melihat, oh ini sebenarnya cara Tuhan menolong nih. Karena kalau kita lebih targetnya kepada bentuknya, pasti kita tidak memandang bahwa bagaimana proses itu bisa luput dari ancaman, luput dari kecelakaan, luput dari kebangkrutan, luput dari yang namanya perceraian, luput dari yang namanya keretakan, luput dari yang namanya kemurtatan. Itu sebagai pertolongan Tuhan. Kita tidak berpikir itu adalah bagian dari cara Tuhan menolong kita. Ada banyak orang di sekitar kita, ada banyak cara di sekitar kita yang Tuhan bisa pakai untuk menolong saudara dan saya. Ini menunjukkan apa? Hal yang ketiga, pertolongan Tuhan itu jelas kita bisa lihat menjangkau segala aspek di masa kesulitan kita, bahkan yang tersulit sekalipun. Ada orang-orang yang bisa Tuhan utus untuk mengirim
pertolongan kepada kita. Sebagai contoh sederhana, kita butuh uang misalnya. Kita butuh uang nih, ini uang kalau kepake ini kita nggak bisa makan nih. Tapi tiba-tiba ada aja tetangga ngirim makanan, kotak, mungkin tidak seiman. Tetapi mereka tiba-tiba tergerak untuk ngasih nasi kotak misalnya. Atau tiba-tiba ada yang ngajak makan siang atau malam karena ternyata dia ulang tahun dan kita tidak tahu bahwa teman kita ulang tahun misalnya. Atau apapun itu. Jadi bukan targetnya Tuhan gak ngasih uang walaupun kita butuh uang. Tetapi apa artinya kalau uang itu diberikan tapi juga gak bisa untuk beli apapun termasuk makan yang kita butuhkan. Jadi bukan berarti Tuhan tidak akan memberikan kita uang dalam hal ini. Tetapi bagaimana Tuhan juga mengajar kita. Kita juga tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau misalnya benar dikasih uang. Mulut bisa ngomong, oh ini nanti kita pakai nih buat makan, sebagian nanti buat bayar hutang, sebagian lagi nih buat belanja keperluan. Mulut bisa bicara Bapak Ibu. Tapi kalau uang sudah di depan mata, bisa lain ceritanya. Karena apa? Karena mulai berkecamuk kan hikmat kita sebagai manusia berpikir, kok kayaknya jangan itu deh, lebih baik begini. Nah gitu. Jadi Tuhan sudah sangat tahu ketika kita diberikan nih dengan apa yang kita minta, respon kita akan seperti apa. Kok bisa begitu? Ya dia kan Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dia bisa memahami cara kerja manusia. Itu sebabnya Allah inkarnasi jadi manusia. Dia bisa memahami pola pikir manusia itu modelnya kayak apa sih. Dari mulai orang yang gak tahu apa-apa sampai yang sudah tahu apa-apa. Itu sudah dipahami sekali. Tetapi kita bisa lihat Bapak Ibu. Kalau kembali lagi ke kaidah ia sebagai Allah. Karena dia sudah ada di sorga sekarang kan. Menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Nah, maka kita boleh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah kehabisan cara. Ia selalu punya cara yang sering tidak pernah terpikirkan oleh kita. Sering tidak pernah ada di dalam pertimbangan dan perkiraan kita. Akan tetapi ia pasti akan menolong kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan Abuna? Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya simple. Selama kita itu mau tetap setia menanti dengan diam dalam pertolongan Tuhan. Kenapa harus menanti dengan diam? Kalau menanti pertolongan Tuhan kita banyak ngomong, kita banyak protes. Bagaimana ceritanya kita bisa menghargai pertolongan Tuhan yang skalanya kecil tapi itu sebenarnya berdampak besar. Bisa meluputkan kita dari tindakan yang keliru dan tindakan yang tidak benar. Karena apa artinya pertolongan Tuhan kalau itu membuat kita menjadi tidak benar hidupnya? Apa artinya pertolongan Tuhan? Kita dijawab hidupnya oleh Tuhan. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita malah menjadi malas berdoa. Malah menjadi malas baca Alkitab. Bahkan tidak mau bangun pagi. Kenapa? Orang gak berdoa, gak ngapa-ngapain aja. Aman kok. Mujizatnya masih ada saya rasakan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih. Menghargai setiap hal. Menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana jika orang di sekeliling kita atau orang di samping saya ini adalah tipikal orang yang pasif Abuna. Tapi kan bagaimana Tuhan sudah menyediakan seseorang yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dari mana saya bisa melihat itu sebagai pertolongan Tuhan misalnya. Tuhan sedang menolong saudara bukan dalam hal apa yang saudara butuhkan. Walaupun ia tahu betul saudara butuh kedamaian, saudara butuh kelegaan, saudara butuh kesepakatan. Akan tetapi karena Tuhan itu Bapa yang sangat baik kepada anak-anaknya. Samalah seperti kita orang tua. Bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan anak kita sekolah, kebutuhan anak kita untuk menjadi anak yang bisa dihargai di tempat teman-temannya misalnya. Tetapi juga pembentukan karakter. Dari proses ini Daud kembali dibentuk setelah sebelumnya karakternya sudah hancur berantakan. Bukankah ini adalah sebuah bentuk pertolongan Tuhan yang menurut kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan kita hari ini bahwa ini yang bisa mengembalikan lagi kita kepada karakter yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Bapa. Berarti menunggu pertolongan Tuhan itu diam gak ngapa-ngapain. Enggak. Diam itu dalam pengertian ketekunan. Diam itu kan
bukan juga ngapa-ngapain. Kita berdoa juga dalam posisi diam. Tapi kalau misalnya kita berdoa tapi tidak tekun, nanti diamnya bukan berdoa tapi apa? Melongo, melamun, menyesali keadaan, mengasihani diri sendiri. Jadi ketika kita belum mendapatkan sesuatu, tetapi kita bisa belajar setiap hal yang ada di dalam hidup kita itu sebagai bentuk pertolongan Tuhan, saya sangat yakin dan percaya. Ada jaminannya kok di beberapa ayat di Alkitab tentang pertolongan Tuhan diberikan kepada mereka yang datang berseru dan tinggal diam di dalam Tuhan. Berarti ketika kita sedang menanti jawaban Tuhan, Tuhan tuh sedang menolong saudara dan saya untuk dibentuk menjadi pribadi yang konsisten dalam berdoa dan meletakkan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita supaya menjadi seseorang yang berdoa tuh sungguh-sungguh. Dengan percaya kepada Tuhan juga sungguh-sungguh. Yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup yang mendengar setiap seruan doa kita. Sehingga ketika kita meminta pertolongan Tuhan sudah tidak ada keraguan lagi. It's only a matter of time. Ini cuma masalah waktu saja kok. Tinggal tergantung kitanya aja. Nah, di masa sampai kita dapat pertolongan Tuhan itu Bapak Ibu, saat kita membutuhkan, disitulah kita tuh sedang dibentuk lagi mengenai nilai ketaatan, nilai ketekunan, bagaimana kita bertanggung jawab dan tetap maksimal dalam mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Dan kita bijaksana dalam mengerjakan itu semua. Sebab apa? Ada rasa syukur. Jadi orang-orang kesulitan, sakit, penyakit itu juga bisa menjadi bentuk pertolongan Tuhan. Kalau kita menghargai semua itu. Supaya apa? Supaya kita semakin menjadi seseorang yang melihat Tuhan adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, di Zefanya pasal 3:17 kan dikatakan Tuhan Allahmu itu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bahkan Allah berfirman di kitab Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Jadi apa yang menjadi pergumulan dan kesulitan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masih sampai sekarang masih melihat mana ya pertolongan Tuhan? Ketika kita butuh terobosan dalam pekerjaan, butuh terobosan dalam pelayanan, dan itu belum kelihatan oleh mata kita. Apa maksudnya sih Abuna? Justru maksud Tuhan adalah apa? Perbaiki dulu kualitas karakter kita. Hargai dulu orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai bentuk pertolongan Tuhan. Karena kalau tanpa mereka kan kita sendirian. Siapa yang bisa memberikan nasihat ketika kita butuh teman bicara? Tentu kan orang-orang terdekat yang pasti. Demikian juga ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita memerlukan sosok kita yang memberikan nasihat. Kalau kita dipakai Tuhan untuk memberikan nasihat, untuk menolong orang lain atau untuk menolong anak, cucu dan sanak saudara kita, terlebih lagi hal yang sama bahkan lebih Tuhan bisa memakai orang lain dan situasi yang berbeda di luar ekspektasi kita dengan tujuan menolong kita. Kita dibuat kuat. Kita dibuat tahan banting. Kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cemen dan cengeng. Kita sedang dibentuk sebagaimana yang Tuhan mau supaya di zaman ini ketika ada banyak orang, aduh ngapain percaya kepada Allah, ngapain percaya kepada Tuhan, lalu sibuk langsung berteori ini dan itu. Kita boleh tetap memiliki sebuah statement of faith, yaitu apa? Sebuah pernyataan iman bahwa sekali aku percaya dan berharap kepada Allahku, Yesus Kristus yang hidup, Allah yang hidup, aku akan tetap bersyukur kepadanya. Sebab apa? Ialah penolongku dari awal, pertengahan sampai akhir di mana Tuhan akan panggil aku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita tutup dengan satu ayat ya. Ini ayatnya sangat indah ya di Mazmur pasal 37. Mari kita buka Mazmur pasal 37. Karena kalau misalnya kita langsung dapat, yaitu saya bilang tadi, kita menggampangkan, meremehkan, dan akhirnya jadi takabur. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-40 ya. Kita mau baca sama-sama ayat ini.
Mazmur 37 ayat yang ke-40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab apa? Mereka berlindung padanya. Mereka ini siapa? Kita mundur di ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Amin Bapak Ibu. Coba kita letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang sangat sempurna di waktu Tuhan yang sangat tepat. Untuk apa? Memberikan pertolongan kepada kita yang bukan hanya sekedar memberikan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan saja. Tetapi ia ingin membentuk kita, menjadikan kita sebagai bagian dari gambaran dan rupa Allah. Yaitu menghargai setiap hal yang ada dalam kehidupan kita. Dengan adanya orang-orang yang masih ada. Ya mungkin uang belum ada. Mungkin kesulitan masih ada. Tetapi masih ada orang yang di samping kita loh. Makanya kita yang di samping pasangan kita yang mendampingi orang tua kita, jangan kita menjadi seseorang yang merongrong juga. Bahkan manas-manasin lagi. Mana Tuhan? Kayaknya kok nggak mau dengar jawab doa saya dan bagaimana, langsung akhirnya menganggap diri itu kayak nggak layak dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, percayalah kita cuma perlu apa sih? Setia dan sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Saya cukup setia dan sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus menemukan kita sebagai orang-orang yang setia dalam menantikan pertolongannya. Dengan demikian, ia melihat bahwa kita sudah masuk dalam bentuk pribadi yang bisa dipercaya. Pribadi yang bisa dipercaya adalah pribadi yang siap bertanggung jawab. Sehingga ketika pertolongan Tuhan itu hadir, berkat Tuhan itu dicurahkan, kita mampu mempertanggungjawabkan setiap berkat Tuhan dan menghargai apapun bentuk pertolongan Tuhan. Buka tangan Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan ketika engkau mengangkat tangan. Percayalah, Tuhan, aku percaya engkau akan turun tangan. Sama seperti halnya pada saat ini, aku percaya bahwa ia Allah yang memberkati. Diberkatilah engkau keluar masukmu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu keyakinan. Saya yakin dan percaya, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Dan berkat yang kami dengar, hamba sampaikan ini ya Tuhan. Yang hamba sampaikan ini ya Tuhan adalah berkat yang datang langsung daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sepakat dan percaya bahwa Tuhan selalu punya cara lebih dari yang kita perkirakan. Kita mau setia? Sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Coba kita buka mikrofonnya, kita saling menguatkan ya. Katakan sama-sama dengan sesama sahabat kita begini. Tetap percaya saudaraku, Tuhan Yesus pasti menolongmu. 1, 2, 3. Tetap percaya saudaraku, Tuhan Yesus pasti menolongmu. Yes. Dengan demikian kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, besok saya akan ke Sinai. Mohon doanya supaya semuanya berjalan dengan baik. Sebagaimana Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan, besok saya percaya semua yang akan naik ke Sinai juga akan ditolong oleh Tuhan. Baik yang di kaki Gunung Sinai maupun yang ke atas puncak Gunung Sinai. Jangan khawatir, saya juga membawa pokok doa yang Bapak Ibu sudah kirimkan ke saya. Dan kita boleh percaya dan sepakat. Mari Bapak Ibu sekalian yang percaya dan bersepakat, jangan kasih kendor. Oke? Jadi kalau besok BW libur dulu sementara karena tidak dapat sinyal,
perjalanan, masih ada perjalanan besok, bisa jadi lusa, tapi bisa jadi juga hari berikutnya. Saya pasti akan update atau mungkin Abuni juga akan update. Untuk mengisi waktu itu, saya sangat berharap Bapak Ibu tetap bangun pagi. Bangunlah mesbah bersama suami dan istri Bapak Ibu. Kalau misalnya pasanganmu masih belum mau bangun pagi, nggak masalah, tetap bangun pagi, lalu bangun mesbah, lalu coba aja ikuti tayangan BW yang diposting, ya, yang di YouTube. Ikuti, walaupun itu sudah pernah, percayalah Bapak Ibu, saya aja ngalamin, saya dengar, saya mendapat kekuatan yang baru. Itu bukti bahwa apa? Kita menghargai setiap pertolongan Tuhan. Boleh jadi tayangannya tahun lalu, tetapi bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang pertolongannya berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih Abu Kartika, terima kasih Ibu Eva Parada. Ini dia Ibu Eva Parada. Saya mohon izin ya. Ini ya, selama ini dicari-cari mana Ibu Eva Parada. Bapak sehat Bu, Pak Komandan sehat Bu. Puji Tuhan, Puji Abuna. Tuhan ya. Ini Abuni Kartika, terima kasih sudah ini. Wah, ini kok jadi kembar ya bajunya ya. Wah, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu. Shalom Pak Komandan. Masih ingat ya kesepakatan kita? Saya akan dapat bawa lagi doa itu ke atas puncak Gunung Sinai. Menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak akan pernah turun. Amin. 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 Amin, puji Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, iya. Kalau begitu mau lete godang, bujur melala ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Oke. Abuni. Terima kasih, Abuna. Terima kasih, Abuna. Terima kasih, Abuna. Terima kasih, Abuna. Terima kasih, Abuni. Shalom Bapak Ibu semua. Sehat-sehat Abuna dan rombongan di sana. Terima kasih. Salam buat Evano ya, Ibu Sekar dan Pak Mardani. Bapak Ibu. Terima kasih, Abuna. Iya. Oke Bapak Ibu, kami pamit ya. Abuni Kartika, terima kasih ya. Tuhan berkati ya Abuni. Oke Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mana lambaikan tangannya Bapak Ibu? Sebentar saya remove dulu ininya. Oke, jangan kasih kendor. Kita kasih lihat wajah-wajah kita yang semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Amin. Shalom, bye. Terima kasih, Abuna. Ya.